Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta selama lebih dari 2 jam pada Rabu malam, 21 Mei 2025, telah menyebabkan bencana yang semakin meluas dan menyesakan. Derasnya hujan tak hanya menenggelamkan jalanan, tapi juga menelanjangi buruknya sistem drainase ibu kota. Di beberapa titik, Jakarta seolah tenggelam perlahan, dan pagi ini, Kamis 22 Mei 2025, genangan air telah berubah menjadi banjir besar yang kian menggila. Kondisi paling dramatis terjadi di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan AUP, Pasar Minggu. Sebuah tembok sepanjang 5 meter mendadak jebol saat hujan mencapai puncaknya. Air deras tak hanya menghantam toko-toko di pinggir jalan, tapi juga meluap hingga ke jalan raya, menelan aspal dan membanjiri kendaraan yang melintas. Dalam hitungan menit, kawasan itu berubah menjadi lautan lumpur yang mengalir deras, menyeret potongan puing dan barang dagangan warga. Arus lalu lintas lumpuh total. Suara klakson bercampur jeritan panik pengendara menciptakan kekacauan yang tak terkendali. Jakarta nih, banjir nih Pak Dede. Di titik lain yang tak kalah memprihatinkan, Sungai Pesanggerahan yang melintas di sekitar Pasar Cipulir mulai meluap. Banjir perlahan mendekati kompleks pasar tekstil terbesar ketiga di Jakarta itu. Supratiko, seorang pemilik warung di kawasan tersebut, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Hal ini terjadi tiap tahun, tapi seolah-olah dibiarkan begitu saja. Tidak ada tindakan konkret dari Pemprov DKI. Sampai kapan Pasar Cipulir jadi langganan banjir begini? Katanya sambil memindahkan barang dagangan ke tempat yang lebih tinggi, matanya menatap langit yang masih kelabu. Yang lebih mencengangkan, banjir juga melumpuhkan kawasan strategis dekat pusat pemerintahan negara, tepatnya di Jalan Gelora, Gerbang 2 Gedung DPR MPR. Genangan air di sini mencapai ketinggian antara 60 cm hingga 1 meter. Motor-motor mogok satu persatu, dan para pengendaranya terlihat kewalahan mendorong kendaraan ke trotoar. Dilaporkan jebol, tanggul. Air mengalir deras di sepanjang badan jalan, menciptakan arus yang cukup kuat untuk menggoyang mobil kecil. Meski beberapa kendaraan roda 4 masih bisa melintas, kemacetan menjadi tak terelakkan. Jalan yang biasanya menjadi poros penting pergerakan ibu kota kini berubah menjadi buatan yang penuh resiko. Hingga Kamis siang, hujan memang telah reda di beberapa lokasi, namun banjir belum juga surut. Malah, air tampak terus naik di sejumlah titik karena aliran dari wilayah yang lebih tinggi. Warga waspada, namun juga lelah karena skenario semacam ini sudah terlalu sering terjadi, dan tak pernah benar-benar ditangani secara menyeluruh. Ketika alam mengamuk dan infrastruktur kota tak mampu menahan gempurannya, pertanyaan besar kembali muncul. Sampai kapan Jakarta akan terus kalah melawan hujan? Barat, Tanjung Duren, Greenfield terpantau banjir bandang setinggi 3 meter. Ya bismillah aja motor-motor kecil yang lewat ya, jangankan motor Silverbird, bismillah. Semangat, oh bisa yuk.